Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Samsudin dan Ibu Seri. Selamat Selamat sore, Ibu. Emi. Baik, dalam sesi coaching kali ini yang perlu saya jelaskan sedikit, di sini saya sebagai pengamat, kemudian Bapak Samsudin sebagai coach, dan Ibu Seri sebagai coaching. Pada proses coaching kali ini, ada yang perlu saya ingatkan, saya yakin ke Bapak Samsudin pasti sudah tahu lah, ada 3 kompetensi dalam proses coaching ini. Yang pertama, Bapak harus hadir secara penuh ya Pak, baik secara fisik maupun hati dan perasaan. Yang kedua, Bapak harus mendengarkan secara aktif. Saya mohon untuk kendala-kendala suara-suara yang masuk dalam proses ini bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan pertanyaan berbobot agar proses coaching kita bisa berjalan dengan baik ya Pak. Baiklah, kepada Ibu Seri juga saya ingatkan sedikit, Ibu Seri harus mengeluarkan perasaannya atau hal-hal yang ingin disampaikan agar proses coaching kita ini bisa menghasilkan solusi terbaik ya. Baiklah, untuk mempersingkat itu, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Samsudin dan Ibu Seri untuk memulai proses coaching. Selamat berproses ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum Bu Seri. Halo Bu Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samsudin. Iya Bu Seri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Samsudin. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, senang kita ketemu lagi nih Bu. Sepertinya ada yang Ibu mau diskusikan dengan saya. Kira-kira apa yang mau didiskusikan hari ini Bu? Iya Pak, ini ada yang mau saya diskusikan dengan Bapak terkait dengan permasalahan saya di sekolah nih Pak. Jadi kan kalau pagi saya mengajar di sekolah SDIT Pak, swasta. Jadi di siang hari saya masuk di sekolah SD negeri. Nah, ada perbandingan yang saya lihat di sini tentang masalah kebersihan, khususnya sampah ya Pak. Kalau di sekolah SDIT itu karena ruangan kelasnya digunakan memang untuk sholat, maka sampah ataupun sejenisnya itu di dalam kelas itu alhamdulillah memang tidak ada, bersih. Jadi ketika anak pun makan snack, makan siang, setelah mereka makan itu langsung mereka terbiasa untuk membersihkan kelas. Sementara yang saya lihat di sekolah negeri itu ya, baik di dalam kelas maupun di depan kelas maupun di lapangan itu banyak sekali sampah-sampah ya Pak. Di lantainya juga. Jadi hal ini mengganggu sama saya Pak. Oh, berarti kondisi yang Ibu mau diskusikan dengan saya hari ini ada kondisi di sekolah Ibu bahwa di sekolah lama ada di sekolah SDIT kebersihannya terjaga gitu ya Bu ya. Sedangkan kalau di SD yang baru Ibu ini kebersihannya belum ya Bu ya, belum maksimal begitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Iya, berarti apa harapan Ibu kira-kira nanti setelah pertemuan kita ini tentunya lebih baik atau bagaimana kira-kira di sekolah baru gitu ya Bu? Ya. Harapan saya supaya nanti sama ya Pak ya, tingkat kebersihannya itu bersih lah di dalam ruangan kelas itu ke depannya nanti yang saya harapkan itu bersih, anak-anak pun belajarnya lebih nyaman, kemudian di lapangan, di halaman sekolah juga semuanya terjaga kebersihan. Iya. Setidaknya bisa terjaga kebersihannya di halaman dan di lapangan sekolah ya Bu ya. Bu Seri, kalau Ibu bandingkanlah dulu antara sekolah Ibu yang lama dengan sekolah yang baru, kira-kira grade nilainya di sekolah lama itu atau di SDIT itu berapa, sedangkan di sekolah baru ini di SD negeri ini berapa begitu Bu? Iya, kalau saya kasih penilaian nih Pak, kalau di sekolah SDIT ini memang kebersihannya itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu saya kasih poin 9 Pak.
Sementara untuk kebersihan di sekolah negeri ini, selama saya lihat ini masih berada di poin 5, Pak. Oh, cukup jomplang ya Bu ya. Kalau di Ya, SD negerinya tadi masih poin 5, kalau di SD swastanya sudah sampai 9 dengan nilai 5. Nilai 9 dengan nilai 5. Kira-kira memungkinkan nggak Ibu rasa dibuat perubahan untuk setidaknya mau sama atau mau bagaimana gitu di kelas yang di sekolah yang baru ini? kemauan saya itu saya ingin merubahlah kondisi ini, Pak. Setidaknya ada perbaikan ke depannya ini supaya memang tidak terlalu kotor lah lingkungan sekolah. Hmm. Bu Seri, kira-kira dapat dukungan nggak dari segala pihak gitu untuk perubahan-perubahan yang akan dibuat di sekolah baru ini? Kalau untuk kebersihan, mudah-mudahan saya rasa kalau memang kita sampaikan nanti kepada berbagai pihak itu, mudah-mudahan karena memang untuk kepentingan bersama, mudah-mudahan dapat dukungan, Pak. Jadi kalau begitu kalau memang dapat dukungan, kira-kira langkah-langkah yang mau diambil untuk kondisi ini apa, Bu? Iya, yang saya pikirkan ini Pak, yang pertama nanti saya mulai dulu nanti dari kelas saya dulu, nanti ini saya tulisan-tulisan di beberapa titik itu seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi nanti kami rencananya mau saya buat itu nanti dari bahan-bahan yang tidak dipakai, bahan-bahan yang memang mudah didapatkan, itu tulisan-tulisan itu nanti kita buat bersama dengan siswa saya, Pak. Jadi semua titik itu nanti kelihatan oleh siswa-siswa yang lain supaya mereka juga tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah, jadi langkah pertamanya Ibu mau buat tulisan ya, Bu, gitu ya? Tulisan-tulisan. Iya, Pak. Jadi ini nanti tulisan-tulisan ini karya Ibu sendiri atau bagaimana? Karya siswa-siswa saya, Pak. Saya nanti hanya mengarahkan saja anak-anak ini untuk membuat hasil karya seperti itu. Oh, berarti ini untuk kelas Ibu aja dulu atau mungkin di seputaran kelas juga, di ruang kelas yang lain juga nanti akan ditempel juga hasil karya siswa Ibu? Benar, Pak. Nanti satu sekolah itu kami buat nanti ada beberapa lah. Itu Nanti itu dapat satu langkah ya, dilihat. Bu ya. Ada lagi nggak alternatif lain kira-kira yang mau diambil, Bu? Nanti saya mau ajak nih rekan-rekan sejawat ini untuk mengajak siswanya supaya mengingatkan lagi, kemudian siswanya itu kemudian membiasakan supaya mereka juga menerapkan kebersihan ini di dalam kelasnya, walaupun mereka menggunakan sepatu tapi ruangan kelas harus tetap bersih. Kemudian siswanya juga ketika melihat sampah itu terbiasa langsung spontan itu membuang sampahnya ke tempat sampah gitu Pak. Jadi nanti sosialisasi lah dengan rekan-rekan sejawat itu supaya bersama-sama mengingatkan siswa-siswanya gitu Pak. Iya, berarti ajak rekan ya, Bu ya. Ajak rekan sosialisasi, kolaborasi dengan teman begitu maksud Ibu kan. Jadi nanti supaya mereka juga bisa sosialisasi dengan siswanya di kelasnya begitu ya, Bu ya. Iya benar Pak. Bu Seri, ini kan sudah ada dua alternatif nih. Jadi kira-kira masih ada nggak peluang yang lain yang Ibu bisa lihat untuk mensukseskan rencana Ibu begitu untuk kebersihan sekolah? Iya. Sampah ya Pak, karena kalau berbicara dengan sampah pasti harus ada tongnya. Jadi ketika anak-anak itu melangkah, jadi dia mungkin karena malas membuang sampah, jadi dibuang sembarangan. Jadi ketika tong-tong sampah itu jumlahnya kita tambah, jadi memungkinkan nanti anak-anak ini akan membuang sampah pada tempatnya karena jumlah tempat sampah itu kan sudah kita tambah. Jadi minta dukungan dari kepala sekolah juga seperti itu Pak. Oh iya, berarti dukungan dari kepala sekolah ya, Bu ya. Dukungan dari kepala sekolah, setidaknya kepala sekolah bisa ya, menyediakan tambahan tong sampah ya, Bu. Tapi bukan berarti tong sampah di sekolah nggak ada ya, Bu? Ada Pak, ada. Cuman memang jumlahnya masih belum memenuhi standar lah. Oh iya, tujuannya supaya nanti di titik-titik tertentu mungkin begitu maksud bisa begitu atau bagaimana? Ada titik tertentu nanti bisa diisi. Iya. Maksud saya kayak di depan pagar sekolah itu kan banyak orang yang berjualan Pak. Jadi tong-tong sampah di situ memang masih minim dan tidak ada bahkan. Jadi ketika anak-anak jajan di depan itu, tong-tong sampah itu sudah ada di situ. Jadi tinggal membuang sampah pada tong-tongnya. Begitu juga dengan yang jualan kan.
Jadi sampah-sampah yang berserakan bisa mereka buang ke tempat sampahnya. Iya. Sorry, ini banyak sebenarnya alternatif pemecahan masalah sampah ibu di sekolah sebenarnya kalau saya. Ibu sudah mengungkap tadi ada kita buat tulisan anak-anak nanti buat tulisan ibu tinggal arahkan begitu ya. Ibu sudah sampaikan ada nanti ajak rekan supaya bisa kolaborasi kemudian ada dukungan dari kepala sekolah diharapkan begitu begitu Bu. Eh, Kira-kira ibu untuk mencapai tujuan ini gitu kan untuk mencapai tujuan ini butuh waktu berapa lama ibu untuk supaya sampai pada tingkat kebersihan yang ibu harapkan lah. Oh iya, kira-kira nanti kita mulai dari pengumpulan bahannya dulu, kemudian eh, penulisannya itu lagi, kemudian sampai kita pasang itu butuh waktu sampai 1 sampai 3 hari. Kemudian nanti untuk rekan sejawat itu nanti hari keempatnya mungkin sudah bisa saya sosialisasikan. Kemudian hari kelima nanti setelah itu tercapai nanti saya minta dukungan kepala sekolah di hari kelima. Jadi maksimal itu 1 minggu sudah selesai nih Pak langkah-langkah yang akan saya ambil ini. Iya, Bu Sari, menarik. Seminggu Ibu harapkan sudah bisa tercapai begitu kan? Ya, tulisan-tulisan itu jadi prioritas Ibu duluan yang mau Ibu kerjakan begitu ya Bu Sari ya. Ya, Nah, baru kemudian nanti ajak rekan sejawat. Tapi Bu Sari, eh, Ibu juga kan saya yakin paham bahwa kalau dengan kepala sekolah nanti butuh waktu juga ya kan Bu, karena belum anggaran juga begitu ya Bu ya. Dan itu nanti harus kita ingat juga begitu. Bu Sari, ini ada nggak kira-kira hambatan-hambatan lain nanti yang bisa muncul di dalam prosesnya ini? hambatan-hambatan lain saya kira apa ya? Saya kira nggak ada Pak. Mudah-mudahan nanti ketika saya kerjakan ini semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kalau begitu kan Ibu sudah yakin ini, udah yakin Ibu bahwa ini kegiatan bisa berjalan dengan sukses lancar. Jadi kalau Ibu sudah yakin ini kegiatan berjalan sukses dan lancar, Ibu kan sudah mulai di hari pertamanya hari besok atau bagaimana Bu? Bisa saya mulai nanti karena ini hari Senin ya Pak ya. Bisa nanti saya mulai di hari Selasa. Besok sudah mulai saya mulai Ya, di kerjakan lah Selasa. Pak. Siapa orang yang berkomitmen kira-kira Bu untuk membantu Ibu, mengingatkan Ibu dan mendukung Ibu? Orang pertama yang bisa mendukung Ibu ini kira-kira untuk kegiatan ini? Nah, saya Pak yang sama-sama kelas di sebelah kelas saya juga nanti saya minta untuk mengingatkan saya nih menjalankan langkah yang akan saya ambil. Oke. Berarti nanti Ibu berharap ada kawan ya, kawan sejawat Ibu yang sama seangkatan dengan Ibu lah begitu berarti Ibu ya. Iya. Bu Seri, kira-kira kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan kan sudah Ibu prediksi jangka waktunya. Saya yakin Ibu bisa sukses dalam kegiatannya. Ini Bu Seri, tidak bisa kita berlama-lama ya Bu Seri ya. Tidak bisa kita berlama-lama karena Ibu Iya juga Pak. punya kegiatan, saya juga punya kegiatan ini. Saya yakin Ibu Seri sukses dalam Ya sebelumnya, ya. iya. Terima kasih juga Pak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga sama Bapak karena masalah saya ini akhirnya dapat solusi nih tadi. Ya. Dari masalah sampah nanti saya dapat solusi dari proses coaching kita kali ini Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Seri. Saya hanya membuka wawasan Ibu dengan apa yang Ibu miliki sebenarnya. Semuanya bersumber dari Ibu, bukan dari saya. Tapi karena oleh sebab itulah makanya kita bertemu ya Bu ya. Karena saya punya keyakinan dengan Ibu, Ibu pasti bisa dalam proses mendisiplinkan siswa dan menjamin kebersihan di sekolah. Terima kasih Bu Seri. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kepada Bapak Samsudin dan Ibu Seri yang saya perhatikan proses coaching kali ini sangat natural dan mengalir dengan lancar dari 3 aspek tersebut. Kehadiran penuh, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot, dan ketiga itu tentang mendengarkan secara aktif. Tiga-tiganya dapat ya Pak terbukti bahwa dalam proses ini Bapak tidak menggurui coachi atau Ibu Seri dalam proses coachingnya. Saya rasa sudah cukup.
proses coaching kita hari ini. Kita tutup aja ya, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Emi. Sama-sama, Pak. Selamat sore. Terima kasih Bu Emi. Sore. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Emi dan Bu Seri. Sore, Pak. Ya, Bu Emi hari ini sebagai coach ya, dan Bu Seri sebagai coachnya ya. Baik, Pak. Iya, Bu Emi sebagai seorang coach, saya berharap Ibu nanti mengeluarkan apapun dalam perasaan Ibu, apapun yang ada di pikiran Ibu, sampaikan saja kepada coach nanti. Kepada Bu Seri sebagai coach, saya berharap Bu Seri nanti dapat mengalir seperti air pertanyaan-pertanyaannya, kemudian Ibu juga harus menghadirkan kehadiran penuh dalam situasi ini, baik secara fisik maupun psikis Ibu. Kemudian Ibu harus mampu mendengarkan aktif apa-apa saja yang disampaikan oleh Bu Emi. Selain itu, Bu Seri juga diharapkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dari apa yang disampaikan oleh Bu Emi. Mungkin nanti ada yang ditekan Bu Emi dalam penyampaiannya, ada yang mungkin dia sampai menarik napas atau bagaimana, nanti mungkin dari situ boleh Ibu ambil pertanyaan-pertanyaannya. Bu Seri dan Bu Emi, jelas ya permintaan saya? Jelas, Pak. Oke, bisa kita mulai Bu Jelas, Emi, Bu Seri? Bisa, Pak. Oke, silakan Ya, Bu bisa, Pak. Seri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emi. Waalaikumsalam, Ibu Seri. Apa nih Bu kabar Ibu sore ini Bu? Sehat Bu kabarnya, cuman ini agak sedikit capek ya Bu, baru selesai bertugas, jadi ini sisa-sisa tenaga sepertinya Bu. Oke, karena sudah sore ya Bu ya. Oke nih, Iya. jadi kira-kira nih apa nih Bu yang ingin Ibu diskusikan dengan saya sore ini Bu? Begini Bu, masalah ini mungkin masalah klasik, tapi ini memang harus segera saya tindak lanjuti, makanya saya berharap ada proses coaching di sini. Saya kan mengampu kelas rendah Bu. Dalam hal ini masalah calistungnya ini Bu. Ini kan sudah berjalan, ya ini berjalan setengah semester. Namun masalah calistung itu sampai sekarang belum ada penyelesaian yang baik gitu, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu ada masalah di kelas rendah Ibu Ya. mengenai masalah calistung. Jadi selain hal calistung ini Bu, ada lagi nggak? Apa nih kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini Bu? Yang calistung itu yang pertama ya Bu, yang kedua memang kan ada faktor lain sampai anak-anak itu memang belum mampu membaca, menulis, berhitung. Padahal kan dari riwayat pendidikan mereka sudah punya riwayat pendidikan di taman kanak-kanak gitu ya Bu ya. Pasti ada lah belajar membaca walaupun hanya mengeja. Jadi faktor lain ini menurut saya penguatan juga dari rumah gitu Bu. Jadi saya berharap di masalah yang kedua ini Bu, saya melihatnya tidak adanya kerjasama antara orang tua gitu dalam proses pembelajaran di rumah gitu Bu. Oke, jadi tentang masalah calistung di kelas itu, mungkin yang pertama tadi faktor penyebabnya itu karena memang di TK belum ditekankan ya Bu ya, karena memang mereka lebih bermain, belajar dan bermain. Kemudian yang kedua menurut Ibu tidak ada kerjasama dari orang tua ya Bu ya, jadi anaknya hanya diserahkan ke sekolah saja. Iya, benar. Tidak ada penguatan di rumah. Pelajaran anak ya Bu ya terkait calistung. Nah kira-kira nih Bu, harapan Ibu nih, kalau saya lihat dari skala perbandingan ya Bu ya, misalnya dari skala 1 sampai 10 nih, permasalahan yang Ibu lihat ini di kelas ini, permasalahannya ini
Dapat skala berapa nih anak-anak yang Ibu hadapi sekarang? Kemudian harapan Ibu ke depannya itu bagaimana bukan yang didapat kalau kita lihat dari skala perbandingan 1 sampai 10, Bu? Kalau dari nilai 1 sampai 10, karena 20% yang hanya bisa membaca, 80% tidak, mungkin itu di angka 8 ya Bu, darurat gitu, darurat membaca, tidak bisa membaca di angka 8, karena hanya 20% yang memang bisa membaca gitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi memang luar biasa ya Bu ya. Hanya 20% saja yang bisa membaca. Tadi dua faktor ya Bu ya yang menyebabkan hambatan lain selain 2 faktor ini Bu. Mungkin apa ya Bu? Mungkin tidak adanya tambahan pelajaran gitu. Setelah dari sekolah tidak ada tambahan pelajaran, di mungkin di bimbingan belajar atau secara personal atau private gitu Bu. Jadi hanya berharap dari sekolah saja proses Oke. pembelajaran calistung. Oke, jadi menurut Ibu kenapa terjadi seperti itu ya anak-anak sulit untuk calistung di kelas karena memang selain 2 faktor dari TK-nya tadi, kemudian kurangnya kerjasama dari orang tua juga tambahan pelajaran di luar sekolah ini memang tidak ada ya Bu ya dari rumah. Seperti Iya. private atau les ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi nih Bu, kira-kira nih hambatan-hambatan ini menurut Ibu nih, langkah-langkah apa nih yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang Ibu jumpain ini tadi Bu? Kalau saya secara apa namanya Bu ya, secara kita kan memang mengajar anak kelas rendah dan tujuan pembelajaran kita juga sebenarnya juga masih sangat dasar. Saya mengambil langkah itu untuk mengambil hati dan ketertarikan siswa dulu gitu Bu. Jadi langkah yang pertama saya pengen punya kelas, sebenarnya itu kelas membaca Bu, jadi kelompok membaca seperti klub membaca di hari Jumat, karena memang kan kita di Jumat itu kan punya ekstrakurikuler gitu Bu. Jadi saya pengen buka ekstrakurikuler di khusus untuk rombel yang memang tidak bisa membaca di hari Jumat. Jadi kelompok membaca itu, namun aktivitas yang mungkin lebih diberatkan itu adalah mendongeng. Jadi saya mencari dulu ketertarikan anak-anak untuk masuk ke dalam kelompok membaca itu Bu. Baru Oke, kemudian jadi dalamnya kita lakukan agenda membaca. Seperti itu Bu. jadi Ibu nanti mau buat kayak kelompok atau klub membaca di hari Jumat ya Bu Iya. pada kegiatan ekskul itu. Jadi Iya. misalnya kegiatan yang dilakukan itu seperti mendongeng. Jadi anak-anak kelas rendah itu kan memang tertarik ya Bu, seperti itu ya Iya. Bu. Oke nih, Benar. kira-kira nih Bu, selain membuat klub membaca, ada lagi nggak Bu langkah-langkah yang akan Ibu ambil? Ada Bu, mengenai masalah kurangnya kerjasama dalam hal apa ya, penguatan pembelajaran di sekolah gitu. Saya pengen POMG itu dibuat gitu. POMG itu dibuat karena dari POMG itu kita juga bisa berinteraksi secara langsung dengan orang tuanya tentang permasalahan anak tersebut gitu. Karena bisa Oke. jadi ada masalah lain sebenarnya dalam diri mereka yang saya nggak tahu gitu. Ini masih masalah tulis gitu. Jadi rencana Ibu nanti ke depannya selain membuat klub membaca itu, membuat pertemuan orang tua murid dengan guru ya Bu, jadi bisa Iya, dijelaskan iya, POMG. secara ada lagi nggak Bu kira-kira langkah-langkah selain buat hal ini Bu? Langkah-langkah lain Bu, langkah-langkah lainnya mungkin itu langkah terakhir, kita akan buat tes tambahan, tapi dalam hal ini mungkin saya akan bekerjasama dengan rekan sejawat yang memang punya waktu dan punya peluang untuk bisa mengajar les tambahan untuk calistung ya Bu. Begitu. Oke, baik ya Bu. Jadi seperti membuat les tambahan ya Bu, selain membuat klub membaca, kemudian membuat POMG. Nah, kira-kira ini Bu, berapa lama nih Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan 3 hal atau langkah-langkah penyelesaian ini tadi Bu?
Mungkin kalau untuk program yang pertama, yang ini sudah bisa dilakukan dalam bulan ini ya Bu. Dalam bulan ini kita lakukan 1 bulan ini untuk meningkatkan daya ketertarikan siswa terhadap literasi ya Bu. POMG juga dalam bulan ini, dalam 1 bulan durasi ini, saya akan mengajak orang tua untuk meluangkan waktunya untuk pertemuan gitu, mungkin di hari Sabtu ataupun Minggu, seperti itu Bu. Oke, jadi target Ibu memang menyelesaikan 3 langkah ini dalam bulan ini ya Bu. Untuk mewujudkan langkah-langkah Ibu, kira-kira siapa nih Bu rekan yang bisa Ibu ajak untuk mengingatkan Ibu untuk melaksanakannya Bu? Jadi kan permasalahan ini kan memang nggak saya aja yang alami Bu. Beberapa teman-teman bahkan anak di kelas 3, kelas 4 juga itu ada yang belum bisa membaca. Jadi kami yang punya satu perasaan yang sama, kami berharap kami bisa Bu, saling menguatkan untuk membuat langkah-langkah permasalahan ini Bu, masalah calistung ini. Jadi rekan sejawat. Ibu akan meminta rekan sejawat untuk bisa mengingatkan Ibu ya Bu. Oke. Nampaknya ini langkah-langkah ini saya harapkan nanti bisa membantu Ibu ya menyelesaikan masalah calistung untuk kelas rendah. Yang saya tengok memang luar biasa Bu. Mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan. Karena waktu juga ya Bu, saya pun ada kegiatan lain. Jadi terima kasih untuk waktunya Ibu Emi atas proses coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Seri atas proses coaching kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa langsung saya laksanakan. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu Emi dan Bu Seri atas proses yang sudah terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seri dan Bu Emi yang sudah berproses dengan baik. Saya lihat, saya percaya memang Ibu berdua mampu melaksanakan ya. Bu Seri mampu mewujudkan 3 kompetensi inti coaching, kemudian Bu Emi juga berproses dengan baik, menyampaikan apa yang ingin diutarakan dengan ya sebaik mungkin, sebisa mungkin supaya Bu Seri dapat menangkap apa isi hati Ibu. Proses coachingnya berjalan luar biasa, saya yakin bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Itu saja baik. Untuk proses tahap 2 ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita masuk pada proses coaching kita yang ketiga ini, di mana nanti sebagai pengamatnya saya Seri, kemudian coachnya ada Ibu Emi dan coachnya Pak Samsudin. Yang mau saya ingatkan adalah tentang kompetensi inti coaching itu untuk coachnya, jangan lupa untuk kehadiran penuh. Jadi supaya Ibu Emi bisa nanti hadir secara penuh untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh coaching. Kemudian nanti yang kedua mendengarkan secara aktif. Jadi diingat untuk coachnya Ibu Emi harus lebih banyak mendengarkan ya Bu, dan sedikit bicara supaya nanti apa yang dikatakan oleh coaching nanti dapat intinya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah di sini tugas coachingnya adalah menstimulasi nanti pemikiran coaching supaya nanti muncul hal-hal atau ide-ide baru sebagai solusi atas masalahnya. Kemudian sebagai coachingnya nanti Pak Samsudin nanti jangan lupa jangan segan-segan Pak ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk melanjutkan proses coaching. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Emi. Sehat Pak?
Alhamdulillah sehat Bu, senang bisa ketemu Ibu sore ini. Walaupun hanya via daring kita ya Pak. Iya benar Ibu, karena memang tatap mukanya susah. Ibu sibuk, saya juga begitu. Cuman memang ada yang ingin didiskusikan begitu Ibu. Bisa Bapak ceritakan tujuan diskusi kita pada sore hari ini apa ya Pak? Iya, Bu Emi, saya mohon waktu Bu. Sebenarnya saya jumpa Ibu di proses daring kali ini. Sebenarnya ada yang ingin didiskusikan, memang ingin bertukar pikiran, mencari solusi sebenarnya dari permasalahan saya yang ada. Karena kebetulan saya kan wakil kepala sekolah kurikulum Bu di sekolah. Jadi ada tugas yang saya sampaikan kepada guru untuk membuat modul ajar. Karena kan kalau dulu kan RPP begitu Bu, tuntutannya RPP. Kalau sekarang ini kan di kurikulum Merdeka kan modul ajar. Hanya saja yang saya dapatkan dari kawan-kawan tidaklah seperti target yang saya sampaikan begitu. Jadi targetnya jauh sekali dari target itu, yang didapat jauh dari target. Ya itulah kondisinya sebenarnya Bu. Oke. Jadi Pak, udah Bapak sampaikan kan tujuan kita coaching kali ini. Dalam proses ini Pak, yang Bapak harapin apa ya Pak dalam proses ini? Apa yang Iya, ingin Bapak capai? saya sih sebenarnya Bu mau bertukar pikiran dengan Ibu bagaimana hal baik yang bisa dilakukan untuk mengangkat minat kawan-kawan ini supaya target saya tercapai sebenarnya untuk pembuatan modul ajar kawan-kawan begitu Bu Emi. Oke, berarti Bapak berharap teman-teman rekan guru ini bisa cepat menyelesaikan modul ya Pak ya. Benar Ibu. Saya pengen tahu Pak cerita dari Bapak permasalahan dari modul ajar ini dari rekan-rekan ini secara detail gitu Pak. Apa permasalahannya? Jadi kan Bu, ini kan prosesnya sebenarnya kan di sekolah kan masih belum IKM ya Bu ya, belum implementasi kurikulum Merdeka, masih K13 yang kita bawa. Jadi, tapi dalam prosesnya saya meminta teman-teman untuk berbenah, menyiapkan diri untuk tahun ajaran baru, kita mau terapkan IKM. Jadi supaya tidak tunggang langgang nanti di proses awalnya, saya berharap dimulai dari sekarang, nanti kita bantu begitu. Hanya saja yang sampai ke saya itu hanya 30% dari yang saya harapkan begitu. Jadi artinya 135 mata pelajaran kita di sekolah untuk semua kelas begitu Bu. Untuk semua kelas 135 mata pelajaran. Yang sampai hari ini baru 40 begitu. Nah, itulah kondisinya. Jadi dari 135 modul ajar yang diharapkan sih selesai, yang sampai artinya yang siap itu baru 40 modul begitu Bu Emi. Itulah kondisinya. Saya rasa Bapak adalah pribadi yang sangat hebat ya Pak. Artinya Bapak itu sangat merasa bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jadi saya pengen tanya lagi ke Bapak. Tadi Bapak udah sebutkan 135 modul yang ditargetkan, kemudian yang selesai cuma 40. Tapi Iya, saya benar. pengen tahu lagi Pak, dari itu kalau kita bikin skala gitu Pak, 1 sampai 10. Skala permasalahan itu ada pada angka berapa Pak? Kalau Mas permasalahannya Bu skalanya jadi 7 Ibu. Jadi yang benar ini artinya yang sukses ini baru 3 gitu. Jadi saya masih sangat jauh. Masalahnya ada 7, yang benar cuma 3 begitu Bu. Itulah kondisinya. Ya, baik Pak. Berarti dari 1 sampai 10 ada di angka 7 ya Pak ya. Iya, masalahnya begitu Bu. Udah pasti kan dari pembicaraan kita, saya lihat Bapak itu punya harapan yang besar. Harapan Bapak dalam pencapaian penyelesaian masalah ini itu kalau kita skalain lagi Pak dari 1 sampai 10 di angka berapa Pak? Saya sih sebenarnya Bu nanti saya tidak berharap muluk-muluk. Saya tidak berharap untuk sampai nilai 10 begitu karena memang situasinya pasti ada kesulitan-kesulitan di mana-mana begitu kan. Saya berharap nanti di titik akhirnya artinya di akhir tahun ajaran ini, saya berharap setidaknya nilai 7 atau 8 maksimalnya. Di 8 sebenarnya nilai maksimal. Tapi di 7 saja pun sebenarnya saya sudah berharap oke lah begitu. Itu harapan saya Bu nanti kepada teman-teman. Hmm, menurut saya Bapak udah sangat luar biasa ya, dari angka 1 sampai 10 sudah di 7. Saya yakin Bapak bisa berproses dengan baik, tapi saya tahu Pak dalam proses ini ada hambatan. Kira-kira rekan guru itu Pak ada nggak cerita ke Bapak mengenai hambatan yang mereka jalankan dalam menyelesaikan modul itu? Iya,
Benar Ibu, Bu Emi. Dalam prosesnya sebenarnya saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman, begitu kan. Jadi masalahnya sebenarnya yang pertama ada mindset ya. Ada mindset, artinya cara berpikir teman-teman ini kita kan belum kurikulum merdeka. Kenapa sih harus ini kan begitu? Jadi kita kan belum kurikulum merdeka. Jadi kenapa nggak ke 13 saja, RPP saja begitu kan? Jadi tidak mau artinya tidak mau keluar dari zona nyaman kurikulum K13-nya begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan-bahannya sulit loh. Kita ini kan SMK bukan SMA. Kalau SMA mudah mungkin didapat dari internet gitu. Jadi bahan-bahannya sulit itu apa teman-teman. Kemudian masalah klasik yang ketiga sebenarnya eh, ada teman yang dia merasa ini sebagai beban, tugas tanggung jawab ini sebagai beban, malah mengajak orang yang lain begitu. Jadi dia punya masalah, artinya dia yang punya masalah diajaknya juga orang lain untuk bermasalah begitu. Jadi ini yang repotnya Bu, ini masalah-masalah yang saya hadapi dari teman-teman Bu dengan kondisi seperti ini, sehingga akhirnya kesulitan kita untuk mencapai target begitu Bu. Eh, Oke Pak, saya udah dengar semua detail penjelasan tentang Bapak, cuman saya pengen tahu, pastikan Bapak orang yang memang ibaratnya mengejar ya Pak, berlari ya. Jadi guru yang di belakang masih jalan, Bapak sudah berlari. Pasti Bapak itu punya bayangan solusi dari permasalahan tersebut. Bisa Bapak ceritakan sama saya kira-kira di bayangan pikiran Bapak nih, kira-kira ini nih solusinya. Saya sebenarnya Bu di akhir-akhir ini terpikir gitu kan. Yang pertama kalau dengan teman-teman yang eh, tadinya punya image seperti tadi saya katakan dia punya masalah mengajak orang ikut bermasalah, saya memang rencananya sih sebenarnya ikut pendekatan apa ya pribadi ya, pendekatan pribadi. Artinya saya ajak diskusi secara personal, pendekatan personal bagaimana apa kesulitannya, bagaimana di mana yang bisa dibantu. Mungkin itu salah satu cara yang mungkin akan saya tempuh segera begitu Bu. Jadi ini mungkin salah satu cara terbaik yang mau saya buat begitu. Cuman di lain itu juga saya sebenarnya ingin buat workshop ya Bu ya, buat workshop karena memang sebelumnya kan kita udah sosialisasi nih. Saya dengan pengawas sebenarnya sudah membuat sosialisasi kepada teman-teman pendidik. Ini loh kurikulum merdeka, ini loh tuntutannya, begitu sebenarnya sudah begitu gitu kan, dan ini loh jalan kita dalam proses pembelajaran begitu kan, itu sudah disampaikan. Jadi secara sosialisasi sebenarnya sudah berjalan begitu. Hanya saja memang kelemahannya kan sosialisasi itu kan hanya memberikan pengetahuan. Jadi ke depan mungkin workshop mungkin sebagai langkah terbaik. Sudah mampu memimpin rekan guru dengan baik. Cuman kan Pak, saya pengen tahu siapa yang mampu menguatkan Bapak atau mengingatkan Bapak dalam langkah-langkah penyelesaian masalah ini. Iya. Kalau Bapak punya. Oh iya, untung Ibu tanya begitu. Saya sebenarnya begini Bu, itu kan saya punya tim review ya, tim pengembang kurikulum saya. Jadi tim pengembang kurikulum saya ini mungkin jadi orang yang paling berpengaruh bagi kesuksesan kegiatan ini. Jadi di luar itu nanti di luar dua kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi mungkin bisa saya manfaatkan ini tim review kurikulum saya. Jadi tim review kurikulum ini atau tim pengembang kurikulum ini, tim review modul, mereka nanti bisa membantu saya juga untuk turun Bu. Jadi selain nanti mengingatkan saya, jadi mereka lah yang nanti akan mengingatkan saya. Jadi selain mereka mengingatkan saya untuk menjamin keterlaksanaan program atau rencana-rencana saya, nanti mereka juga akan bertugas memastikan ini terlaksana dengan baik. Jadi mereka langsung turun mungkin mendampingi teman-teman. Jadi setelah proses workshop nanti terlaksana, saya harapkan teman-teman yang dari tim review ini, tim pengembang kurikulum ini nanti turun nih, dekati kawan-kawan gitu kan. Jadi satu-satu didatangi dari di mana masalahnya, mungkin ini nanti jadi pengembangan bagi teman-teman yang lain, mungkin bisa mempercepat modul ini bisa selesai Bu. Tapi saya yakin ini teman reviewer atau tim pengembang kurikulum itu orang pertama yang paling saya harapkan nanti. Selain itu mungkin ada kepala sekolah Ibu yang saya berikan laporan nanti, mungkin solusi-solusi yang kita diskusikan ini nanti saya sampaikan ke kepala sekolah juga mungkin dapat mengingatkan saya nanti sampai di mana sudah tercapaiannya. Begitu Bu Ebi. Kalau saya dari proses coaching ini Pak sudah mulai apa ya Pak ya, tidak abstrak lagi ya, sudah mulai jelas apa langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan ini. Saya rasa diskusi kita
Ya, terima kasih teman-teman semua. Inilah kita hari ini, ya. Jadi kita sudah berproses dengan baik. Insya Allah apapun hasilnya kita sudah jalani, kita sudah mencoba yang terbaik ya Bu Eseri ya, Bu Emi. Ya, Pak. Ya, setidaknya insya Allah kita bisa sukses ke depan dan mudah-mudahan coaching kita jangan hanya sekedar di sini. Saya memang berencana Bu menerapkan di sekolah. Jadi saya sudah rencanakan menerapkan di sekolah dengan teman-teman guru-guru yang lain. Ya, Pak. Ya. Kita akhiri ya Bu ya, karena memang siswa Ibu juga mau pulang ya kan? Iya. Iya, jadi oke kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.